tatkala ditujukan kepada para ibu-ibu. Karena dunia ngerumpi, dunia ghibah itu sangat ramai di kalangan ibu-ibu. Mengingat mereka baper ya. Berbeda dengan bapak-bapak, pembahasannya tidak terlalu banyak ghibah ya. Biasanya bapak bahasnya masalah bisnis, masalah ekonomi. Paling ramai bahas poligami ya. Tapi kalau ibu-ibu ya ghibah sangat banyak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan penyebutan ibu-ibu, wala nisaun min nisain. Dan janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhun. Bisa jadi yang diejek, wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Sebagian ulama mengatakan kenapa Allah mengkhususkan penyebutan ibu-ibu setelah kaum mukminin? Karena sarana untuk ejek mengejek di antara mereka sangat banyak. Ya. Ibu-ibu bisa mengejek yang lainnya gara-gara tas misalnya. Itu tasnya tas model lama masih dipakai terus misalnya. Ya, ibu-ibu bisa mengejek tatkala datang ke rumah temannya. Kirain rumahnya bagus, ternyata jorok misalnya. Dan itu biasa di antara ibu-ibu. Ya. Kadang-kadang ketemu anak yang lain, anaknya yang digibahin, ya. Anak temannya digibahin. Ketemu suami temannya digibahin, ya. Ketemu pembantu temannya digibahin. Semuanya bisa jadi bahan ejekan. Mulai dari sepatu, model baju, kemudian sendal, kemudian tas, anak-anak, rumah, suaminya, mobilnya, semua bisa jadi bahan ejekan di antara ibu-ibu. Karenanya wajar jika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan ibu-ibu setelah menyebutkan kaum muslimin secara umum. Makanya saya katakan tadi, pembahasan ghibah ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita semua secara umum. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, laki-laki, perempuan, tetapi lebih penting lagi buat ibu-ibu. Maka kita harus tahu apa hakikat ghibah. Ya. Terutama ya, banyak berita-berita yang laris tatkala isinya ghibah. Setan menghiasi seorang untuk berlezat-lezat mendengar berita ghibah atau menonton berita ghibah. Karena memang kemaksiatan itu ada kelezatan. Kemaksiatan itu ada kelezatan. Kata setan, la uzayyinanna lahum fil ard. Sungguh aku akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka anak-anak Adam di atas muka bumi. Makanya di antara kelezatan yang haram adalah kelezatan mendengar berita ghibah, kemudian kelezatan membaca berita ghibah, menonton berita ghibah, dan itu yang laris di medsos. Yang laris di medsos. Ghibah tentang si fulan, tentang si fulana, tentang ini, tentang pejabat ini, tentang artis ini, tentang ustadz ini, tentang macam-macam ya. Maka kalau kita tidak punya barometer dalam hal ini, tidak punya filter, tanpa kita sadari setiap hari kita punya tambah deposit dosa ghibah.